Shalom teman-teman Youth Calvary. Shalom. Puji Tuhan kita masih bisa untuk ibadah walaupun secara online bersama-sama. Mungkin teman-teman ada yang lihat di layar handphone, lihat di layar laptop, tapi nggak apa-apa. Kita mau sama-sama tetap mengucap syukur. Dan walaupun saat ini ada virus yang sedang mewabah, kita sekali lagi mau tetap untuk mengucap syukur. Jangan takut teman-teman, jangan khawatir, kita mau sama-sama berserah. Bukan menyerah ya teman-teman, kita mau berserah kepada Tuhan dengan segala kondisi yang ada. Yuk teman-teman, mungkin ada yang lagi rebahan atau duduknya santai, kita mau hargai waktunya untuk mengundang hadirat Tuhan dimanapun teman-teman berada saat ini. Haleluya, kita mau angkat penyembahan kita mau nyatakan Bapa, banyak sekali yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Nanti refnya akan menyatakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Rancangan
Yesus Engkau ku kagumi. Dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang mulia Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami masih boleh menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini ya boleh bersama-sama dengan saudara ada di dalam persekutuan ibadah kita kepada Tuhan. Gimana hari-hari ini? Kita semua tinggal di dalam rumah ya. Mungkin kelihatannya sepertinya wah gabut nih, udah gak ada yang mau dikerjain lagi. Tapi mari kita taat ya, taat kepada peraturan pemerintah. Dan sekalipun kita di rumah, kita bisa mengerjakan semua aktivitas kita. Kita bekerja dari rumah, bahkan kita juga belajar, bahkan kuliah pun kita lakukan di rumah. Puji Tuhan.
Kita akan dengar ya kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya rindu kita buka sama-sama di dalam kitab Yeremia 18, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan ayat-ayat ini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Puji Tuhan, satu firman yang disampaikan Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Yeremia. Ada beberapa hal penting yang kita akan pelajari dari 6 ayat ini. Ya, yang pertama, pelajaran yang penting, Yeremia taat akan perkataan Tuhan. Kata taat atau obey merupakan satu sikap yang Yeremia sampaikan, yang Yeremia lakukan ketika ia mendengar firman Tuhan. Malam ini anak-anak muda, saya mau sampaikan kepada kita semua, berapa banyak anak-anak muda yang hari-hari ini mulai malas, mulai enggan untuk mendengar firman Tuhan. Berapa banyak anak-anak muda yang lebih suka lihat YouTube, IG. Berapa banyak anak-anak muda yang lebih tertarik kepada games dan media sosial dan seterusnya, ketimbang kita taat kepada firman Tuhan. Menurut saya ini satu penyakit. Bukan cuma sekedar virus COVID yang sedang melanda pada hari-hari ini, tetapi ini juga menjadi penyakit buat kita. Sulit untuk taat kepada firman Tuhan. Berapa banyak anak-anak muda yang bukan cuma malas mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau taat terhadap perkataan orang tua. Orang tua bilang A, balesnya enggak mau. Orang tua bilang kamu lakukan ini, enggak mau. Dan berapa banyak anak-anak muda pada hari-hari ini mengabaikan, enggan untuk menerima nasihat yang baik. Saya yakin dan percaya, bahkan saya terlalu yakin, apa yang disampaikan orang tua itu adalah nasihat yang baik. Tidak ada orang tua yang baik yang menjerumuskan anaknya, yang menyuruh anak-anaknya melakukan hal yang tidak baik. Tidak ada. Oleh karena itu, malam hari ini mari anak-anak muda yang ada, termasuk saya, belajar. Mari kita belajar, kita latih hidup kita untuk dengar firman Tuhan. Bukan cuma sampai mendengar saja, tapi lakukan firman Allah itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Yeremia ketika Tuhan katakan pergi ke satu tempat dan aku akan memperdengarkan firman-Ku. Yeremia tidak bilang, Tuhan, sorry Tuhan, saya lagi sibuk. Enggak Tuhan, ngapain Tuhan jauh-jauh? Kalau mau sampaikan firman-Mu, sampaikan aja. Kenapa saya mesti ke tempat tukang periuk? Kita tidak temukan sanggahan Yeremia. Tetapi yang Yeremia katakan, ya, aku mau pergi. Anak-anak muda yang ada malam hari ini, mari kita belajar dari beberapa contoh. Abraham tidak akan menjadi bapak segala bangsa jika ia tidak taat saat ia diminta Allah keluar dari tanah Ur Kasdim. Ya.
Kalau dia tetap memutuskan bertahan di tanah Ur Kasdim, dia tidak akan menerima janji Tuhan. Jadi janji yang diterima Abraham dimulai dengan satu langkah, yaitu apa? Taat kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Maka Tuhan akan kerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua, kita kenal Daud. Ya, luar biasa pribadi Daud ini. Saya katakan Daud tidak akan menjadi pahlawan Israel kalau ia tidak taat, tidak mau mengantar makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang melawan orang Filistin. Ketika itu Isai katakan, Daud, bawa bekal-bekal, kasih kepada kakak-kakakmu. Coba waktu itu Daud bilang, enggak Pak, saya mau di rumah saja. Apakah ada perperangan melawan Goliat? Tidak akan terjadi. Belajar taat apa yang dikatakan firman. Belajar taat, lakukan apa yang disampaikan orang tua. Yusuf tidak akan menjadi penguasa di Mesir kalau dia tidak percaya akan rencana Tuhan. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada kita yang ada. Mari anak-anak muda, belajar taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mau mengajar kita untuk yang membentuk hidup kita, memproses hidup kita, mendidik hidup kita. Karena Tuhan menyiapkan satu rencana yang besar di dalam hidup kita. Oleh karena itu malam hari ini saya siapkan memang firman Tuhan ini kepada kita semua. Dilatih, dibentuk, diproses, dididik dalam sekolah kehidupan. Itu hal yang pertama. Lalu apa poin yang kedua dari bacaan firman Allah pada malam hari ini? Tuhan mau menyatakan kepada kita. Tuhan mau menyatakan bahwa Ia, Allah kita, mau membentuk hidup kita seturut kehendaknya. Kalau tadi kita lihat tukang priok itu ketika dia membentuk bejana, dan ketika bejana yang dibentuk itu rusak, maka tukang priok ini ya dia membuat lagi, dia membentuk lagi sampai bejana itu indah di pemandangannya. Dan inilah yang Tuhan mau kerjakan kepada setiap kita. Inilah yang Tuhan mau kerjakan buat anak-anak muda yang ada saat malam hari ini. Tuhan mau membentuk hidup saudara dan saya indah di pemandangan Tuhan. Tapi masalahnya, seringkali kita merasa Tuhan, saya punya jalan sendiri. Tuhan, saya punya rencana sendiri. Tuhan, saya punya desain sendiri atas hidup saya. Dan seolah-olah kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan gak usah campur tangan deh ya. Ini hidup-hidup gue. Ya kan? Ini satu keputusan. Ini satu pilihan. Tetapi malam hari ini saya mau sampaikan kepada anak-anak muda. Guys, Tuhan punya rencana buat engkau. Tuhan punya rencana, Tuhan punya desain buat saudara. Dan apa yang Tuhan buat, itu bukan sesuatu yang asal-asalan. Dan rencana yang Tuhan siapkan bukan sesuatu yang coba-coba. Ya, saya mau coba-coba dulu deh rencana ini buat si A. Saya mau coba-coba eksperimen rencana ini buat si B dan si C. Enggak. Tuhan tidak punya rencana yang sekedar asal-asalan. Tetapi firman Tuhan katakan apa yang Dia buat itu indah di hadapan Tuhan. Itu indah menurut caranya Tuhan. Seberapa banyak malam ini saudara-saudara anak-anak muda yang ada, saudara mau percaya bahwa Tuhan punya rencana yang sudah disiapkan buat kita semua. Mari malam hari ini beri hatimu, beri hidupmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia punya kuasa, Dia mampu ya untuk membentuk hidup kita. Dan apa yang Tuhan buat itu indah, dan apa yang Tuhan buat itu baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Saya teringat satu tagline, ya, tagline atau slogan
dari satu sekolah. Ya, sekolah ini punya tagline seperti ini. Characters plus knowledge equal excellent. Karakter ditambah knowledge atau pengetahuan, maka akan menghasilkan ya satu output keluaran yang bersifat excellent. Excellent itu apa? Baik, sangat baik, unggul. Jadi anak-anak muda yang ada malam hari ini, kalau dunia saja punya rumus seperti ini, kalau kita mau menjadi pribadi yang berkualitas, kita mau menjadi pribadi yang unggul, yang kompetitif, maka ada dua kondisi, ada dua syarat. Yang pertama adalah karakter. Yang kedua, knowledge, pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan karakter? Mari kita bentuk hidup kita, ya. Karakter yang ada dalam hidup kita isi dengan karakter-karakter sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka tidak salah ya, gereja kita sekian waktu yang lalu kita belajar tentang karakter. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, banyak sekolah, banyak university yang mereka punya concern soal karakter. Nah, ini baik, ini sangat baik buat kita. Kita mau bentuk karakter kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya firman Allah tadi katakan, Tuhan mau membentuk hidup kita, mendidik kita, memproses kita dalam hal apa? Karakter. Ini penting. Saudara kalau belajar tentang ilmu computer science, ada satu hal yang paling basic, yaitu ada input, ada proses, ada output. Nah, input itu sesuatu yang diperlukan supaya bisa keluar satu output. Lalu inputnya apa? Tadi yang saya sampaikan, ada satu sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, silakan engkau bentuk sesukamu, sesuai dengan apa yang engkau mau. Itu penyerahan diri kepada Tuhan. Lalu masuk kepada proses. Bagaimana cara Tuhan itu membentuk hidup kita supaya yang keluar adalah output. Outputnya pribadi yang indah, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita baca satu ayat yang tidak asing lagi. Yeremia, masih di kitab Yeremia. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak-anak muda, ini yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan mau katakan, aku ini punya rancangan, aku ini punya plan untuk anak-anak muda. Dan kalau saya baca di terjemahan bahasa yang lain, Tuhan mau menyatakan Tuhan itu sungguh-sungguh loh menyiapkan plannya, ya. Dalam terjemahan lain katakan conscious, Tuhan bersungguh-sungguh. Kalau Tuhan sudah bersungguh-sungguh, artinya apa? Tuhan serius. Tuhan serius loh atas masa depan kita. Tuhan gak main-main. Ayo anak-anak muda, jangan ragu. Ya, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan punya rencana ini. Dan dalam terjemahan lain katakan, Tuhan menyiapkan rencana untuk prosper atau memakmurkan hidup kita. Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memakmurkan hidup kita. I have plans to give you a future filled by hope. Satu masa depan yang penuh dengan harapan. Berapa banyak hari-hari ini orang yang sudah mulai kehilangan harapan.
orang sudah mulai depresi. Orang sudah mulai putus asa, gimana dengan kondisi yang sulit ini? Masa depan saya jadi nggak jelas. Tapi biarlah malam hari ini saya mau sampaikan, Tuhan punya rencana yang baik, yang indah buat saudara dan saya. Percaya firman Tuhan, kita harus percaya ya dan amin. Ya, kemudian yang kedua, ya kalau tadi karakter, kita dibentuk karakter kita. Yang kedua adalah knowledge, pengetahuan, skill. Untuk itu kita perlu sekolah, kita perlu kuliah, kita perlu belajar, kita perlu bekerja dengan baik. Karena apa? Di situ kita akan mendapat sesuatu yang positif. Lewat pengalaman kita, lewat pelajaran kita, lewat mata kuliah yang kita ambil. Itu knowledge. Saya sering kali berprinsip bahwa sesuatu yang kita kerjakan secara langsung atau tidak langsung, sebetulnya kita sedang membentuk kualitas pribadi kita. Nah, pertanyaannya, saudara mau membentuk kualitas hidup saudara dengan cara apa? Dengan hal-hal apa? Kalau yang kita isi adalah hal-hal yang sia-sia, maka kualitasnya juga sia-sia. Tapi kalau yang kita isi adalah kebenaran firman Tuhan, yang kita isi adalah knowledge yang baik sebagai bekal kita, maka kita sedang membentuk hidup kita berkualitas. Dan ayo kita bentuk hidup kita punya kualitas yang baik. Ya, punya kualitas yang baik. Oleh karena itu anak-anak muda yang masih kuliah, yang masih belajar, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Saudara sedang mempersiapkan kualitas yang baik buat hidup kita. Ya, hidup saudara. Dan kalau kita punya kualitas yang baik, maka apa yang kita kerjakan, ya, itu akan baik juga. Puji Tuhan. Oleh karena itu di dalam kuliah, di dalam apapun yang kita kerjakan, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Pertama, fokus, sungguh-sungguh. Yang kedua, ya, kembangkan kapasitas kita. Ya, kembangkan kemampuan kita supaya kita bisa mempunyai sesuatu yang kita bisa banggakan dalam hidup ini. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Tetapi ya, kita punya skill, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik. Saya teringat dengan apa yang Daud, ya Daud yang berhasil mengalahkan Goliat. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Nabi Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Anak-anak muda, ayat ini katakan bahwa Daud, anak yang bungsu ini, dia sedang menggembalakan kambing domba. Artinya apa? Daud enggak leha-leha di rumah, enggak gabut, enggak. Tapi dia melakukan sesuatu apa yang diminta oleh ayahnya. Dan apakah ini sia-sia? Enggak. Kelihatannya cuma menggembalakan kambing domba. Satu pekerjaan yang hina. Tetapi saya mau sampaikan malam hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk menghadapi pertempuran yang hebat. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Sekali lagi, kelihatan dengan jelas bahwa Daud ya melakukan pekerjaannya sekalipun dia punya aktivitas yang lain. Dia menggembalakan domba. Lalu ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang,
yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dua ayat ini satu jawaban, satu penjelasan yang Daud sampaikan kepada Saul sebelum dia maju berperang melawan Goliat. Daud bisa katakan, saya ini udah biasa ya menghadapi singa, menghadapi beruang. Saya ini udah biasa. Coba kalau Daud cuma kerjaannya di rumah, leha-leha, apakah Daud bisa punya pengalaman ini? Mengalahkan singa, mengalahkan beruang? Enggak. Tapi justru ya melalui pengalaman Daud ini, Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk mengalahkan Goliat, untuk memenangkan satu ya pertarungan yang luar biasa. Di saat semua bangsa Israel ketakutan melawan Goliat, Daud maju dan Daud mengalahkan Goliat. Satu pertarungan yang luar biasa. Itu terjadi karena apa? Daud mau dibentuk, diproses, dididik ketika ada di padang gurun, ketika ada di padang rumput menggembalakan kambing dan dombanya. Firman Tuhan katakan apa? Keeping the sheep, looking after the sheep, taking care the sheep. Artinya apa? Dia menggembalakan domba-domba ayahnya dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab. Oleh karena itu malam hari ini anak-anak muda, kerjakan apa yang ada di dalam tanganmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, sebab Allah memakai itu yang melatih hidup kita, sehingga pada saatnya nanti kita akan keluar sama seperti Daud. Kita bisa menjadi seseorang yang unggul, yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Bentuk hidup kita, latih hidup kita, supaya kita punya kualitas pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Ini yang saya sampaikan ya pada malam hari ini. Biarlah ya renungan firman Tuhan ini yang menegur kita, mengajar kita, anak-anak muda. Mari kita persiapkan masa depan kita. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sebab Dia tahu masa depan kita. Dia punya rancangan yang besar di dalam hidup kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tutup matamu, buka hatimu, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku malam ini Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku rindu Engkau bekerja. Aku rindu rencanamu yang jadi dalam hidupku Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang siap menolong saudara dan saya. Dia Allah yang mau dan Allah yang peduli akan masa depanmu. Percayalah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang akan bertindak. Dia akan mengerjakan yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory Tuhan, glory Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang ada malam hari ini Bapa. Engkau tahu persis isi hati dan pikiran kami malam hari ini Tuhan. Dan hidup kami terbuka di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Mari Engkau tilik hati kami malam hari ini Bapa. Engkau jamah hidup kami Tuhan. Nyatakan rencanamu buat orang-orang muda yang ada malam hari ini. Nyatakan kuasamu Tuhan. Nyatakan perlindunganmu Tuhan buat anak-anak muda ini Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu ada masa depan yang penuh harapan yang Engkau sedang kerjakan buat anak-anak muda yang ada malam hari ini.
Kami percaya Tuhan, kami percaya kepada siapa kami serahkan hidup kami, kepada siapa lagi kami serahkan masa depan kami, kalau bukan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang mampu Tuhan, yang melakukan sesuatu dalam hidup kami, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Sebagaimana Engkau memberkati Abraham Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati Daud, sebagaimana Engkau mengangkat Yusuf Tuhan, maka kami percaya hidup kami akan Engkau buat baik di hadapan Engkau Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini hamba serahkan orang-orang muda yang ada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang punya kuasa. Manusia punya kekuatan yang sangat-sangat terbatas, tapi Engkau punya kuasa yang tidak terbatas Tuhan. Dan apa yang Engkau kerjakan itu baik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja lebih lagi Tuhan, bekerja lebih jauh lagi melawat anak-anak muda ini Tuhan. Berkati anak-anak muda ini Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang berkenan di hadapan Engkau. Jadikan mereka orang-orang muda yang berhasil di hadapan Engkau. Mereka menjadi orang-orang yang Engkau banggakan Tuhan, sebab Allah ada menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami, ini permohonan kami, dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang ajaib, Allah yang sudah menebus hidup kami, Allah yang sudah menyerahkan segala-galanya untuk hidup kami, dan Allah yang akan membuat masa depan kami masa depan yang penuh dengan harapan. Bersama Engkau kami dapat lalui semuanya di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, maju terus di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari Allah.
Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku Allahku Tuhan, jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang boleh kami lakukan Tuhan pada malam hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan kami telah kembali dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dalam menghadapi penyakit Tuhan, wabah virus yang ada di Indonesia saat ini Tuhan, iman kami boleh semakin kuat Tuhan Yesus. Hanya kepada-Mu saja Tuhan kami boleh mengandalkan kekuatannya Tuhan, kami boleh berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk anak-anak You Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan, biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang boleh kami puji dan kami senangkan Tuhan. Kami akan tutup Tuhan ibadah Youth pada malam hari ini, dan kami akan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Selamat malam teman-teman Youth. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati teman-teman.